Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Kami kali ini akan mewawancarai salah satu UMKM dengan nama Punya Rasa yang bergerak di bidang kuliner. Ayo ikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, di sini kita akan wawancara langsung bersama pemilik usaha atau owner dari Punya Rasa. Sebelumnya selamat siang Ibu. Selamat sore Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya bisa wawancara bersama kami. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama Ibu. Gak perkenalan, kan hanya saya siapa gitu-gitu. Ya nanti sejarah. Oh, sejarah ya. Boleh nggak sih Bu ceritakan sedikit sejarah singkat dari usaha Punya Rasa gitu? Oke, sejarah singkat ya. Iya. Sebenarnya basicnya memang saya suka banget sama bisnis, terutama di bidang F&B. Jadi kalau misalnya sejarah spesifikasi sejarah Punya Rasa, ini tuh adalah lanjutan dari bisnis saya sebelumnya di Bintaro, di Jakarta. Gitu. Jadi moving dari sana ke sini, awalnya justru malahan masih pakai branding lama. Branding lama saya itu AKA, nama saya sendiri Alika Karunia. Nama branding. Nama brand sebelumnya. Tapi karena saya lihat AKA ini terlalu banyak penggunaan, karena gini, di dalam branding kalau bisa kita jangan sampai double nama, double branding dengan produk yang lain. Gitu. Nah kebetulan AKA ini banyak banget penggunaannya. Makanya saya coba untuk cari apa ya nama yang memang menciri khaskan bisnis saya, street food, tapi bisa semua produk yang saya jual. Jadi bukan nasi daun jeruk aja, bukan kopi aja, bukan minuman olahan susu aja gitu. Akhirnya saya punya nama ya udah, oke Punya Rasa. Karena menurut saya Punya Rasa itu mewakilkan kalau kita punya makanan, produk F&B, terus yang akan dilihat oleh orang-orang kan sekitar gimana produknya, gimana makanan yang mereka jual, ada rasanya nggak, rasanya enak nggak, pasti yang ditanya kan soal rasa. Iya. Makanya saya keluarkan ya udah branding saya Punya Rasa. Nah itu secara singkatnya ya, kenapa saya bangun Punya Rasa ini. Kalau boleh tahu usaha ini dari tahun berapa ya? Kalau usaha ini dari 2025 ini, Januari 2025 di sini. Berdiri memang langsung di sini ya? Langsung di sini outletnya. Ya Punya Rasa ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di bidang usaha Punya Rasa ini banyak pesaing yang bermunculan? Terus apa sih yang membuat orang lain mudah atau sulit untuk meniru dari produk dari Punya Rasa itu sendiri? Oke. Nah, Punya Rasa ini kan kalau saya bilang cafe bukan, saya bilang street food iya, tapi tidak satu menu. Biasanya street food kan satu menu. Terus kalau saya bilang angkringan enggak juga. Gitu. Jadi konsepnya semua produk yang saya jual ini ada semua, dari makanan berat, makanan ringan, minuman, dessert pun saya sediakan. Nah, kalau ditanya apakah kompetitornya banyak, kalau untuk secara keseluruhan semua produk itu punya kompetitornya. Gitu. Jadi misalnya gini, nasi daun jeruk itu ternyata di Lampung memang sudah ada, tapi tidak begitu kesounding dengan orang-orang. Orang-orang taunya nasi kuning, nasi uduk, gitu ya, nasi liwet. Nasi daun jeruk itu belum kesounding. Akhirnya ya udah saya pilih nasi daun jeruk. Kalau ditanya apakah ada kompetitornya setelah saya rasa mungkin udah ada, tapi ada yang kesounding dan ada yang tidak kesounding. Sama halnya dengan beberapa menu kayak pisang goreng. Pisang goreng itu udah banyak di mana-mana, tapi Punya Rasa ada cara sendiri untuk menyajikan pisang goreng kita. Jadi kalau ditanya apakah ada kompetitor, selalu ada kompetitor, namanya bisnis. Dan kompetitor itu baik. Tidak selalu kompetitor itu adalah hal yang harus kita hindari. Justru kompetitor itu membantu kita untuk memberikan daya tarik tersendiri buat customer. Jadi customer itu diberikan banyak choice, tinggal customer mau yang mana. Gitu. Mau dilihat dari harga atau mau lihat dari rasa. Itu ya lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, dari mana sih Ibu biasanya mendapatkan bahan baku atau stok produk? Apakah dari pemasok itu mudah diganti atau hanya sedikit pilihan dari pemasoknya Bu? Oke.
Saya bangun punya rasa ini kan dari Januari ya. Artinya kurang lebih baru sekitar 10 bulan. Untuk 10 bulan memastikan supplier itu selalu ada bahan baku, kayaknya masih banyak banget PR-nya. Tapi kalau ditanya dari mana sumbernya, saya pasti akan ambil dari yang saya mudah terjangkau. Saya udah coba ke pasar induk, tapi ternyata tidak seperti yang saya sangka gitu. Karena saya dulu di Jakarta pasar induknya sudah cukup lengkap, tapi pasar induk di sini itu bingung ya, agak membingungkan. Jadi justru pasar yang memang sangat mudah didapatkan, sangat dekat seperti pasar tempel itu udah cukup untuk dapetin supplier bahan baku yang saya butuhkan gitu. Jadi sejauh ini dari running 10 bulan saya dapat supplier 100% dari pasar tempel. Gitu. Walaupun saya sudah datang ke beberapa banyak pasar di Bandar Lampung. Jadi supplier saya kebanyakan dari pasar tempel. Kalau ditanya bahan baku, sebenarnya memang challenge-nya kita bisnis F&B itu adalah fluktuatif harga sama ketersediaan bahan baku yang nggak bisa stabil. Contohnya kayak beberapa waktu lalu kita kelangkaan timun, terus tiba-tiba kelangkaan cabai, tiba-tiba sekarang harga ayam melonjak tinggi. Nah, paling kalau misalnya ada saran, kita bisnis itu jangan tergantung sama satu supplier. Jadi minimal 3 supplier udah standby gitu. Jadi kalau supplier ini nggak dapat, kita udah ada 2 choice yang lain. Jadi jangan sampai ini nggak ada, terus udah kita pasrah gitu loh. Ya nggak bisa gitu. Emang harus ada cadangannya lah gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami, Ibu. Oke. Bagaimana sih Ibu menjaga agar pelanggan itu tetap loyal terhadap produk Ibu dan tidak beralih ke pesaing begitu? Oke. Sebenarnya kalau kita mau memastikan customer itu setia sama kita, itu nggak bisa terlalu ini ya, berharap banget ya. Karena gini, setiap produk itu kan punya kriteria masing-masing. Kalau misalnya kita mau bisnis yang murah, otomatis orang yang akan beli sama kita itu ya, kalau dia ketemu yang lebih murah, dia akan milihnya yang lebih murah. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin quality, orang yang kelasnya quality, dia akan selalu siap dengan harga yang lebih pricey. Nah, kebetulan moto saya di bisnis ini, apapun bisnis saya ya, saya itu selalu akan menyajikan sebuah produk yang enak, yang saya jamin rasanya oke, kualitasnya oke, tapi harganya sangat-sangat terjangkau. Artinya, saya mau punya produk 3 kelas ekonomi itu masuk, kelas menengah ke bawah, menengah dan menengah atas itu mereka mau juga beli produk saya. Nah, kalau ditanya apakah saya bisa menjamin mereka, sejauh ini kalau saya memberikan produk yang kualitasnya bagus dari sektor atau dari kelompok masyarakat menengah ke atas, mereka masih mau bersedia. Dengan harga yang murah, kelas ekonomi yang menengah ke bawah masih mampu membeli produk saya. Artinya segala kelas ekonomi itu bersedia membeli produk saya, dan itu salah satu strategi saya untuk memastikan customer nggak kemana-mana kayak gitu. Dan ya satu lagi, saya tidak mengklasifikasi bahwa punya rasa hanya menjual satu produk, enggak. Tapi kita menjual banyak produk. Dan di F&B itu kan ada minuman, ada makanan, ada cemilan, ada dessert, banyak, ada appetizer. Nah, saya sediakan semua produk itu. Artinya customer mau datang, mau beli apa, kita punya. Mau beli makanan berat, kita punya makanan berat. Mau makanan ringan, kita punya makanan ringan. Artinya produk yang dijual juga bervariatif, dan customer juga bisa cari apapun yang mereka butuhkan untuk keperluan konsumsi mereka, di Punya Rasa ada. Jadi itu sih salah satu strategi saya untuk memastikan customer selalu datang sesuai dengan kebutuhan. Pengennya makanan ringan, kita ada. Pengennya makanan berat aja, kita ada. Minuman kopi sekalipun juga saya sediakan. Itu ya yang saya pilih cara yang paling terbaik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kami, Ibu. Amin, amin. Insya Allah. Mungkin sekian wawancara dari kelompok kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.